Kita baca ini dulu doa tertib Liman halla manzilal jadidah. Ini punyanya Habib Syekh bin Abu Bakar As-Segaf. Tertib Fatihahnya kita baca, kita ambil berkah juga sekalian. Al-Fatihah an Allah yaj'al hadhihi ad-dar wa hadha al-manzil mubarak wa yumlihi nur wa ya'muruhu bil ilm wal hilm wal akhlaq al-hasanah wal adab al-mardiyah wa yumlihi bil arzaq al-kathirah at-tayyibah wa yahfad sakinihi من شرار الجن والإنس والشياطين ومن الحاسدين والفاسقين والمعتدين والظالمين ومن الحرق والغرق والسرق ويكون إن شاء الله دار العافية ودار الشفاعة ودار التقوى ودار الفرج ودار السرور وأن الله يحمي هذا المنزل بحمايته الخاصة ويحفظ ساكنيه من كل أذية وبكل بلية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan ke dalam diri kita, kenikmatan yang sangat melimpah, termasuk dikumpulkannya kita di dalam acara ini, acara pindah rumah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, nyender enak. Punggungnya lagi sakit. Kalau kita mau mencoba menghitung-hitung kenikmatan yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka kita akan gagal dalam menghitung kenikmatan tersebut, sebab begitu banyak sekali kenikmatan itu. Seperti yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba-coba ingin menghitung kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, maka kalian gagal dalam menghitung kenikmatan tadi. Itu sebabnya semakin kita meneliti ciptaan Allah, semakin kita meneliti karunia Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita akan memahami bahwa kita ini tenggelam di dalam nikmat dan Allah tidak meminta balasan apa-apa ke dalam diri kita, tidak meminta balasan apa-apa dari diri kita kecuali syukur, karena Allah itu mengajarkan kepada kita adab, mengajarkan kepada kita akhlak, agar kita ini menjadi makhluk yang tahu berterima kasih. Berterima kasih kepada siapapun. Jika terima kasih kepada manusia saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berterima kasih kepada kedua orang tua yang melahirkan kita? Terima kasihnya begitu besar sekali. Terima kasih kepada manusia yang memberi sesuatu yang sederhana saja diperintahkan di dalam agama. Bagaimana berterima kasih kepada orang tua yang melalui mereka, sebab mereka kita itu wujud di muka bumi ini. Kalau perintah terima kasih kepada orang tua itu begitu sangat diwajibkan di dalam agama, bagaimana berterima kasih dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang jika bukan karena beliau SAW, maka kita hari ini tidak duduk di tempat ini. Kalau bukan karena Rasulullah SAW, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang ulama ketika mencapai kedekatan di sisi Rasulullah SAW, dia mengatakan, aku sekarang dalam kebingungan. Aku ingin mengenal Allah melalui Muhammad, aku mengenal Muhammad melalui Allah Subhanahu wa taala. Bingung ya? Aku mengenal Allah melalui Muhammad SAW, atau aku mengenal Muhammad melalui Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala illa
sawabiqil qadimah, kata Habib Ali dan Muhammad Al-Habsyi, sudah ada sawabik, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini orang-orang yang jauh dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala membuat Nabi Muhammad itu sebagai barometer orang yang bahagia dan orang yang celaka. Sa'ida bihal musaddiqun wa sagiya bihal kafirina wal mulhidin. Di dalam Simtud Durar disebutkan orang-orang yang menjawab panggilan Muhammad SAW itu orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling dari ajakan Muhammad SAW, maka dia itu orang-orang yang celaka. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala semoga menjadikan kita termasuk mereka yang berada di dekat Muhammad SAW. Dan jika perintah syukur kepada Nabi Muhammad itu merupakan perintah wajib, bagaimana syukur kepada Sang Pencipta Muhammad SAW? Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita tidak berterima kasih kepada Allah? Allah mengajarkan adab kepada kita. Itu sebabnya Allah sendiri menamai zatnya di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Ada nama Allah Asy-Syakur. Allah sendiri itu zat yang maha bersyukur. Allah sendiri zat yang maha berterima kasih. Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepada hamba-hambanya. Allah ini yang tidak perlu dengan segala-galanya. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara hamba-hambaku yang bertujuan akhirat di dalam hidupnya dan perbuatannya sesuai dengan tujuannya dan dia itu beriman, mereka itulah hamba-hamba yang usahanya, amal perbuatannya diterima kasihi oleh Allah. Allah terima kasih kepada hamba-hamba yang baik tadi. Allah berterima kasih bukan karena Allah mendapatkan apa-apa dari hamba tadi, tapi Allah berterima kasih karena Allah tidak perlu menyiksa hamba tadi. Allah bersyukur kepada hamba tadi. Terima kasih wahai hambaku, jadi aku tidak perlu menyiksamu, sebab Allah itu pada intinya tidak menginginkan kita ini sakit. Allah ini tidak menginginkan kita ini celaka masuk di dalam api neraka, tapi kita sendiri yang menceburkan diri kita masuk ke dalam api neraka. Seperti seorang bapak yang membuat hukuman di rumahnya untuk anak-anaknya supaya dia tertib. Bapak itu ketika membuat hukuman, ketika membuat hukuman itu tidak berencana menghukum anak-anaknya, tapi berencana supaya anak-anaknya ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang tertib. Karena itu jika seorang anak dia ini menjadi baik dan sehingga bapaknya tidak perlu menghukum, maka bapak ini sangat bahagia sekali dan berterima kasih kepada anak ini. Wah, anakku, terima kasih kamu jadi anak yang berbakti, karena dia membuat aturan hukuman tidak untuk menghukum anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti itu kepada hamba-hambanya. Dia membuat neraka itu supaya sebagian besar hambanya takut menjadi orang baik. Ancaman tadi supaya hambanya menjadi orang baik, tapi berapa banyak hamba yang tidak takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi hamba yang baik. Faulaika kana sa'yuhum masykura. Diterima kasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa makna bersyukur yang sebenarnya? Al-Imam Abdullah bin Alawi Ibn Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, dia mengatakan makna syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempergunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk beramal yang mendatangkan ridho Allah. Itu makna syukur yang sebenarnya. Semua fasilitas kenikmatan yang diberikan Allah kepada diri kita, kalau kita gunakan untuk perbuatan yang Allah ridho, maka itu makna syukur yang sebenarnya.
Nah, berarti apa maknanya kufur? Apa makna kufur nikmat? Makna kufur nikmat kebalikan itu. Kufur nikmat adalah ketika seseorang menggunakan kenikmatan atau fasilitas tadi untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya kufur. Menggunakan kenikmatan Allah untuk kemaksiatan. Itu namanya kufur. Kufur yang sebenarnya. Makanya ketika seorang ahli maksiat datang kepada Ibrahim bin Adham, dia berkata kepada Ibrahim bin Adham, aku ingin dekat kepada Allah tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Kata Ibrahim bin Adham, ya kalau begitu kamu bisa berbuat maksiat tapi kamu jangan tinggal di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggal di bumi, cari tempat lain. Kata ahli maksiat ini, dari mana saya bisa cari tempat lain? Semua tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya mau pindah di planet manapun, ya planet itu juga miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rumah yang tidak miliknya Allah. Semua rumah adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim bin Adham, kalau begitu kamu harus tinggal di rumah Allah. Iya. Ya sudah, kalau begitu kamu boleh tinggal di rumah Allah, bermaksiat, tapi jangan makan jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makan jamuan Allah, jangan makan rezeki dari Allah. Kata ahli maksiat ini, dari mana saya tidak makan rezeki dari Allah? Di dalam ayat disebutkan wa kullu dabbatin 'ala Allah rizquha. Wa kullu dabbatin 'ala Allah rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Dan tidak ada satu hewan makhluk melata pun yang ada di muka bumi kecuali rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana saya mau cari jamuan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau begitu kamu harus tinggal di rumahnya Allah, makan jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masih ada satu kesempatan gitu. Kamu boleh maksiat, maka tinggal di rumah Allah, makan jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi waktu kamu bermaksiat, cari tempat yang tidak kelihatan Allah. Cari tempat yang tidak kelihatan. Malu kamu sudah tinggal di rumahnya, makan jamuannya. Kalau kamu maksiat sampai ketahuan dia, malu. Malu. Kata dia, di mana ada tempat yang tidak dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tempat ada di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kerlingan mata kita yang berkhianat. Dia juga mengetahui apa yang terpendam di dalam dada kita. Dari mana ada tempat yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh, kalau begitu kamu tidak bisa tinggal di rumah selain rumah Allah, tidak bisa makan selain dari jamuannya Allah, dan tidak punya tempat yang tidak dilihat Allah. Iya, kalau kamu masih tetap maksiat, berarti kamu ini sudah keterlaluan sekali, tidak punya rasa malu. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita tidak sampai berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya kita ini memang betul-betul makhluk yang tidak tahu malu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku itu yang pandai bersyukur. Memang Allah sudah menggariskan hamba yang tahu terima kasih itu sangat sedikit. Nah, jadi untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah itu saingannya ketat. Jadi kita wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba itu bukan berlomba-lomba untuk dunia ini, berlomba-lomba besar-besaran rumah, berlomba-lomba cakep-cakepan wajah, berlomba-lomba mentereng. Tidak ada gunanya, semua itu ditinggalkan semuanya. Semua yang meninggal, semua pasti meninggalkan dunia. Masuk kita ke dunia ini, paras kita ini sudah tidak bagus lagi nanti.
pakaian kita cuma berapa lembar kain kafan dan ATM, kredit card, semua tidak ada yang kita bawa masuk ke alam dunia ini. Jadi mereka ini orang-orang yang mulia berlomba-lomba dalam mencari perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, berlomba-lomba dalam berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan wa qalilun, sedikit sekali. Nah, kita termasuk yang sedikit itu atau tidak? Semoga kita termasuk yang sedikit itu. Ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah melewati seseorang yang berdoa, Allahumma ja'alni min galil, Allahumma ja'alni min galil, ya Allah jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit. Berhenti Sayyidina Umar, ini doa macam apa? Kata Sayyidina Umar, masa minta dikelompokkan ke yang sedikit, minta itu dikelompokkan yang banyak. Kata orang tadi, amata qra'ul Qur'an ya Umar, kamu tidak baca Al-Quran. Apa yang dalam Al-Quran? Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, berarti Umar ini belum paham Al-Quran. Tawaduknya Sayyidina Umar ya. Padahal dia ini termasuk sahabat besar di sisi Rasulullah SAW. Berarti Umar ini tidak paham Umar. Terus dia ngangkat tangan, Allahumma ja'alni min galil, ya Allah jadikan aku termasuk kelompok yang sedikit. Itu ciri-ciri orang besar. Orang besar itu diantara ciri-cirinya mengambil manfaat dari yang di bawahnya. Itu diantara ciri-ciri orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah SWT. Segala sesuatu yang ada di depannya itu menjadi pengingat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita tergolong hamba Allah yang bersyukur, yang memanfaatkan segala fasilitas untuk kedekatan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasilitas mata, telinga, mulut, tangan, kemaluan, perut, tangan, kaki, itu fasilitas dari Allah. Tunggangan, fasilitas dari Allah. Termasuk rumah, tempat tinggal, ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah termasuk menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.